Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para merindu kemuliaan, merindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah ilmu, belajar. Kita bersama-sama belajar dengan dibimbing oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Seperti biasa, sebelumnya akan kami hadirkan satu hadis Nabi atau satu muqaddimah kita dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, hadis dari yang ke-289 an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Anin Nabi, ini berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bercerita, beliau bersabda, mafatihul ghaibi, kunci ghaib, khamsun, ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada kunci. Kalau sudah dengan kalimat kunci, kalau kita tahu, kebiasaan kita, sesuatu yang dikunci adalah sesuatu yang berharga. Gudang, lemari, peti, berarti di dalamnya suatu berharga, kunci. Jadi pakai istilah kunci ghaib, maka di balik kunci ini ada sesuatu yang luar biasa. Begitu juga yang akan diceritakan, sesuatu ghaib itu ada 2. Ghaib menurut kita, bukan ghaib menurut Allah. Bagi Allah tidak ada yang ghaib. Semua bagi Allah adalah jelas. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ada berapa debu yang di bumi ini? Ada berapa bulu rambut kita? Kita tidak tahu bulu rambut kita ada berapa. Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya Allah tahu. Tapi ghaib ini adalah bagi kita sebagai manusia. Ada ghaib mutlak. Itu yang hanya Allah yang tahu, maka kita tidak akan tahu tentang keadaan lauh mahfuz, qalam, segala macam. Ada ghaib nisbi. Ghaib bagiku, tidak ghaib bagimu. Kami tahu ini, Anda tidak tahu, atau Anda tahu, kami tidak tahu. Yang pernah pergi ke Mekah tahu Mekah, tapi yang belum pergi tidak tahu. Ada di balik tembok sana, kami tidak tahu, tapi Pak Tukang tahu, atau yang ngurusi masjid tahu. Karena ghaibnya nisbi. Ghaib bagiku, bagi kita, belum tentu ghaib bagi yang lain. Nah, di sini nih, ghaib ini adalah ghaib yang hanya Allah yang tahu. Di antara ghaib itu ada yang diberitahu oleh Allah. Tidak ada yang tahu dari kita yang ghaib kecuali Allah beritahu. Baginda Nabi diberitahu oleh Allah, sehingga ada akhbar tentang ghaib, tentang berita ghaib, al-ghaibiyat, tentang neraka, tentang siksa kubur. Nabi diberitahu oleh Allah, maka menjadi tahu. Yang tahu sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada 5 hal yang hanya Allah yang tahu. Sampai hari ini pun hanya Allah yang tahu secara sesungguhnya. Apa itu? La ya'lamu ma yaghidul arham. Arham, kandungan. Mataqidul arhamu, yang dikandung oleh kandungan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bukan urusan laki perempuan, tidak bahas masalah laki perempuan. Sekarang mulai ada yang tahu kan, katanya bisa sudah berapa minggu sudah ketahuan USG laki perempuan. Juga ada yang salah, itu hanya dugaan-dugaan, tidak bisa memastikan. Bukan urusan itu, mungkin urusan yang macam-macam tentang kelengkapan jemarinya, semuanya hanya Allah yang tahu. Bahkan perjalanan hidupnya. Jadi yang ada di dalam rahim seorang wanita hanya Allah yang tahu. Kalaupun ada hamba yang tahu, diberi oleh Allah ilmu, hanya sedikit, tidak akan yang tahu secara sesungguhnya. Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, nggak ada yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Kita hanya berangan-angan, berencana, menduga yang terjadi di esok hari. Alangkah banyaknya sesuatu yang kita duga di esok hari ada, tidak ada.
Tidak usah berat-berat bikin nasi goreng, tatanya minyaknya habis, nggak jadi nasi goreng, bikin nasi liwet. Padahal sudah merencanakan mau naik mobil, mobilnya tatanya bocor, naik angkot, macam-macam, nggak ada yang tahu di esok hari. Makanya tidak boleh ada orang ngaku-ngaku tahu esok hari, apalagi tahu hari kiamat akan tiba, nggak ada yang tahu. Nanti ada hamba pilihan Allah yang diberi Allah namanya kasyaf. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah bahasa yang terjadi, itu pun terbatas, sangat terbatas untuk itu saja, nggak bisa tahu yang lainnya. Wala ya'lamu mata ya'til mataru, tidak ada yang tahu hujan itu datang secara yakin. Itu kan perkiraan cuaca, bukan ramalan ya, jangan pakai perkiraan saja akan ada hujan di sini sesuai dengan hukum sebab ada ini ada itu. Tapi kadang-kadang nggak hujan, tiba-tiba nggak diduga hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta, ada sebab, ada akibat. Dan dia menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab, ada akibat. Maka kita bisa melihat setelah ada sebab nanti ada buahnya. Tapi tidak semuanya harus seperti itu. Ada sebabnya ada, tapi tidak ada buahnya. Tidak ada akibatnya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu siapapun dari kita di bumi mana kita akan meninggal. Nggak ada yang tahu kapan di bumi mana kita akan mati. Nggak ada yang tahu. Apakah di bumi India, di Mekah sana, di Madinah, atau di Jawa Timur, nggak ada yang tahu. Ya itu. Jadi nggak ada yang tahu di mana kita mati. Wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illallah, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan orang yang mengira-ngira atau ngitung-ngitung hari kiamat datang setelah 1500 tahun. Ini enggak diperkenankan itu. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah muqaddimah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak punya ilmu kecuali sedikit. Maka banyak hal yang kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas hati kita untuk meyakini berita-berita dari Allah yang tahu hanya Allah. Keadaan-keadaan, berita-berita ghaibiyat hanya Allah yang tahu. Kemudian dengan hadis ini disebutkan memang ini ada urusan dengan manusia. Banyak ghaib yang tidak kita ketahui, banyak, bukan hanya 5 saja. 5 ini disebutkan kata para ulama bahwasanya 5 ini disebutkan anak urusan dengan pribadimu sendiri, dirimu sendiri. Mulai dari kandungan sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan, urusan pribadimu. Yang lain banyak yang kita tidak tahu. Yang lain tidak tahu kapan robohnya pohon itu, bisa saja nggak tahu kapan. Baik, langsung saja kita kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-60 berapa? 8. Bismillah. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi dharaini amin, ila anqal. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dhakiran kullama alim fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Man ra'aitahu, jika engkau melihat seseorang selalu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya, setiap ditanya pasti jawab, semuanya pasti bisa menjawab. Wa mu'abbiran an kulli ma syahid, kalau melihat sesuatu pasti dia punya komentar. Atau dzakiran, menyebutkan semua yang ia ketahui, maka ketahuilah dengan 3 sifat yang terkumpul kepada orang tersebut, istadil, jadikan itu hujjah, dalil, bidzalika, dengan 3 hal tersebut, ala wujudi jahli, adanya kebodohan pada orang tersebut.
Kita itu punya ilmu sangat terbatas. Loh kok tahu semuanya? Ini sudah keluar dari batasnya pasti. Nggak mungkin. Semuanya menjawab. Lalu semuanya tahu? Nggak, tidak mungkin semuanya tahu. Jadi harus ada batasannya. Ini adalah batasan untuk kita agar kita tidak merasa tahu semuanya. Sehingga ada suatu ketika seseorang harus berkata, saya tidak tahu, biarpun itu di bagiannya. Mungkin seorang mebler, mungkin dia suatu ketika mentok dengan sebuah ukiran tertentu atau model benda tertentu, harus ada saat dia tidak tahu. Ini urusan-urusan yang terlihat oleh mata, apalagi urusan ilmu. Maka kalau seorang ustadz dijawab semuanya pasti menjawab, ini pasti masuk wilayah bohong pada suatu ketika nanti. Karena ilmunya juga terbatas. Dia bukan Tuhan Allah yang maha tahu semuanya. Akan tapi kenapa kok dia selalu menjawab? Karena kebodohan dia pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala suatu ketika ditanya tentang 40 pertanyaan, dia menjawab tidak semuanya, hanya 33 atau berapa dijawab, sisanya tidak dijawab. Atau sebaliknya, 7 yang dijawab, selebihnya tidak dijawab. Lalu orang yang bertanya itu berkata, ya Imam, saya datang dari jauh untuk membawa jawaban darimu, tapi ternyata dari semua pertanyaan yang aku ajukan tidak semuanya engkau jawab. Bagaimana aku pulang nanti kepada mereka? Beri jawaban kepada mereka kalau Imam Malik tidak menjawab semuanya. Itu jawaban untuk mereka. Pendidikan. Sampaikan kepada mereka kalau Malik tidak menjawab semuanya. Ini kita punya kebiasaan ini sehingga semuanya itu harus ada batasannya. Sehingga di dalam disiplin ilmu itu kan ada ijazah, ada keahlian. Kalau urusan medis itu yang pandai ngomong seharusnya adalah para dokter. Itu pun ada batasnya. Sehingga ada seorang dokter baru dianggap dokter sudah selesai masuk sekolah fakultas kedokteran, kemudian bermacam-macam sampai dia dapat surat untuk praktek, baru bisa praktek dokter Yahya, kan begitu. Nggak boleh membaca kitab sebanyak apapun. Saya baca ilmu kedokteran sampai bertumbuk-tumbuk, lalu besok saya pakai plang dokter, nggak bisa. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena semua ada aturannya, tidak boleh seenaknya. Urusan itu. Pembangunan. Kalau seorang yang punya modal besar kemudian akan bekerja sama dengan orang yang ingin membangun, seorang kontraktor atau apa, pasti akan lebih percaya kalau dia adalah seorang insinyur, kan begitu, yang bangun dan sebagainya, karena dia tahu tentang pembangunannya, cara membangun dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti ini sangat jelas harus dikembalikan kepada ahlinya. Memang di sana ada orang yang pandai ilmu pembangunan biarpun tidak sekolah, tapi pengalamannya ya. Tapi urusan fatwa ilmu agama ini ternyata semua bisa ngomong gara-gara Kiai Haji Ustadz Google itu. Jadi kalau nggak punya langsung bertanya Google, langsung bertanya, menjawab. Sehingga ada seorang kerjaannya hanya berani komen padahal dia tidak punya latar belakang. Dunia seni saya tidak punya seni yang sehingga saya tidak bisa komentar tentang seni. Politik pun kalau sudah saya komentar saya diam, saya tidak ngerti politik. Urusan agama saya bisa komentar pun sebatas saya tahu. Tapi sekarang orang dengan media sosial ini, lihat, kata Imam Ibn Athaillah, menunjukkan kalau mereka itu bodoh. Kenapa? Semua harus komentar. Eksis, pokoknya harus muncul. Ini komentar, ini komentar, ini komentar. Jadi bukan ahlinya pun berkomentar. Apa yang terjadi setelah itu? Kerancauan. Menunjukkan kebodohan seseorang kalau dia itu akan menjawab semua yang pernah ditanyakan kepadanya. Bahkan kalimat la adri itu adalah separuh daripada jawaban yang istimewa. La adri, aku tidak tahu. Dan orang besar kalau sudah berani berkata la adri, aku tidak tahu. Dalam dunia fatwa itu demikian. Dalam dunia fatwa, kalau sudah orang berani berkata la adri, itu hebat. Dan memang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, wajib dia memberitahu. Kalau tidak tahu, jangan berkata. Nah ini
Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, ini pendidikan bagi kita semua di dalam disiplin apapun. Jangan sok tahu deh. Cuman sekarang gayanya orang sok tahu. Di gardu perempatan diskusi tentang politik, kayak pakar politik semuanya. Besok bicara halal haram nih. Wah, sambil main halal haram, ajib semuanya. Jadi mufti semuanya. Besok jadi insinyur semuanya. Enggak, ini di media sosial pun demikian. Subhanallah. Sampai ya begitu ada seorang ustadz berbicara tentang, ada satu ustadz menjawab tentang sebuah pertanyaan, dan ustadz itu punya wawasan menjawab sebuah pertanyaan bahwasanya tentang apa waktu itu, misalnya masalah batal wudhu atau bagaimana kalau tidak salah. Ini sebuah contoh saja. Akhirnya ustadz itu bercerita, kalau masyarakat Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i, maka ya kita harus bisa menjaga masalah urusan batal wudhu. Kita katakan batal wudhu karena masyarakat Syafi'i. Tapi kalau tiba-tiba kamu di mana, di Maroko sana, ya karena madhabnya Malik, batal wudhu. Dia apa? Masa hukum kok beda-beda? Hukum Maroko sama hukum Indonesia kok jadi beda? Ini apa ini? Mencaci maki ustadz. Nah, ini ada. Padahal sang ustadz menceritakan tentang perbedaan ulama. Lihat, orang awam komentar. Oh, ini ustadz apaan tuh? Masa hukum kok beda-beda? Hukum Maroko beda dengan hukum Indonesia. Nah, ini dia tidak ngerti bahasanya. Padahal ustadznya pun menjelaskan tentang hukum. Masyarakat Indonesia masa Syafi'i indahnya begini, masyarakat Maroko adalah masa begini. Nah, ini sekarang orang pandai berkomentar, berpolitik komentar. Komentar pun membuahkan komentar ajib. Debat kusir nanti pada akhirnya. Makanya debat kusir debatnya orang bodoh, kata Ibn Athaillah Sakandari. Maka kalaupun kita bertanya oleh seseorang, jika kita tidak tahu, apalagi yang sudah dinobatkan sebagai orang yang bakal ditanya dalam segala permasalahan, ini ngaco. Yang nggak tahu pun khayal, nanti ngarang, dusta, berbohong, fatwa bohong. Ini maka bodoh sebetulnya dia. Karena kenapa dikatakan bodoh? Dia telah memasuki sesuatu yang dia tidak tahu. Berarti kan bodoh dia. Wong tidak tahu kok dia sok tahu. Kemudian lanjutannya apa? Mu'abbiran an kulli masyahid. Kalau ada orang itu mengungkapkan dari semua yang ia saksikan, mengungkapkan semua yang ia saksikan, celah, cacat bagi dia. Dalam interaksi dengan sesama manusia, kita bertemu dengan bermacam-macam model manusia. Mungkin Anda sebagai seseorang yang ditokohkan, atau mungkin seorang ustadz, atau mungkin seorang pakar psikologi dan sebagainya. Akhirnya ada orang datang kepada Anda, dia memaparkan tentang urusan pribadinya. Coba, karena kita tidak punya ilmu, kemudian kita sebarkan ke orang lain, atau kita melihat aibnya seseorang atau kekurangan seseorang. Makanya menjadi bodoh kalau orang itu berkomentar semua yang dilihat. Komentar dong. Dan unik. Jadi dia akan keluar daripada tujuannya. Komentar dong. Kalau tidak komentar gak enak. Bilang ke Indonesia, dasar Indonesia. Jadi ke Arab, dasar negeri Arab. Jalannya begini. Indonesia jalan-jalan. Semuanya jalan. Indonesia, dasar Indonesia macet. Ada, kita pernah berjalan dengan seseorang naik kendaraan, itu marah terus. Ini apa tidak peraturan Indonesia nggak rapi dan sebagainya. Ke negeri lain juga ramai juga gitu. Karena biasa gaya komentar dia. Ngelihat orang nyebrang ini nggak pakai aturan, ribut dok dia. Kayak hidupnya untuk ngurusi yang begitu. Padahal dia polisi juga bukan. Nah ini ada komentar loh. Ngapain begitu tuh? Baik. Jadi ada orang kerjaannya hanya komentar. Orang bijak akan berkomentar pada waktunya. Kalau memang dibutuhkan dia akan komentar, dan ada manfaatnya dan ada tujuannya. Ada tujuannya. Jadi tidak semua yang kita saksikan harus kita komentari. Harus kita punya ungkapan tentang hal tersebut. Kita harus bisa pilah dan pilih. Itulah orang cerdas. Lanjutannya, wa dzakiran kullama alim. Kita tidak boleh menyebut semua yang kita ketahui. Hanya orang bodoh yang menyebut semua yang kita ketahui. Yang kita ketahui dari diri kita dan yang kita ketahui dari orang lain. Maka di situ ada rahasia yang harus kita sembunyikan. Ya enggak? Coba kalau orang bercerita tentang semua yang terjadi pada dirinya, bodohlah dia. Atau saudaranya atau keluarganya. Maka di situ ada rambu-rambu syariat. Man tatabba aurata akhi tatabba Allah auratah. Maka Rasulullah melarang bahasanya jangan kau mencari-cari ke aibnya orang lain. Yang tahu aibnya orang lain pun kita harus bisa menutupnya.
Kita tidak akan mengucapkan, menyebut semua yang kita ketahui. Maka kalau kita menyebut semua yang kita ketahui, maka jadi bodoh kita. Ada, kita terlanjur tahu aibnya seseorang, beban bagi kita. Kita berdoa, kita tutup dia. Maka alangkah bodohnya orang yang jika melihat sesuatu langsung disebut. Kadang sesuatu itu ada pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang larang disebut, dilarang untuk disebutkan padahal kita tahu. Bahkan ada yang haram untuk kita sebutkan biarpun kita tahu. Maka betul, kalau orang itu ngomongnya itu nggak pakai kontrol, tidak pakai seleksi, ya itulah orang bodoh. Cerdas tidak jaminan orang itu selamat. Kadang terburu-buru, cerdas pandai berkomentar. Cerdas, jadi bikin komentar, dia bisa pleset nanti, semua itu. Zaman media sosial, waduh, semuanya kalau ada permasalahan berlomba-lomba ingin komentar. Permasalahan apa? Politik, mulai dari penjual sayur, penjual daging, penjual ini sampai ustadznya berlomba-lomba untuk komentar. Sehingga kalau sudah begini nggak bisa dipilah, dia sendiri nggak bisa memilah mana yang penting dan yang tidak penting. Nggak ngerti prioritas. Kalau sudah begitu maka menjadilah dia bodoh. Baik, kita akan arahkan kepada urusan pribadi dulu. Jadi di dalam diri kita sendiri itu pun tidak semuanya harus kita ceritakan kepada orang lain. Biarpun orang yang sangat kita cintai, biarpun orang yang sangat kita percaya, sebab itu ada urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kebaikan dan ada kejelekan. Kebaikan misalnya kita bisa berbuat baik di malam hari sholat tahajud, atau kita bisa berderma. Apakah harus kita ceritakan kepada orang lain? Belum tentu. Boleh kita ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita boleh menceritakan jika memang kita kuat tidak masuk wilayah riya dan sombong, kemudian untuk memberitahu yang lain agar mereka niru kita. Ini perlu pemikiran, perlu jihad. Berbuat baik di malam hari tidak harus ceritakan di siang harinya. Dia tahu aku sholat malam semalam, apakah harus ceritakan? Masuk wilayah riya nanti. Boleh kita menceritakan untuk tujuan mengajari seseorang, boleh. Ini kebaikan. Jadi kebaikan sendiri pun tidak semua harus diceritakan ke orang. Apalagi kejelekan. Kejelekan diceritakan ke orang, maka bodohlah dia. Sehingga kata Nabi, kullu ummati mu'afa. Umatku ini aman-aman saja, diampuni oleh Allah, selamat illal mujahirun, kecuali mereka yang terang-terangan dalam maksiat. Siapa mujahirun dalam riwayat berzina? Ada orang berzina di tengah malam, di kegelapan malam, gak ada yang tahu, esok harinya dia cerita ke orang. Bodohlah dia. Dirinya, apalagi orang lain, dirinya sendiri gak boleh dia bercerita urusan dosanya kepada Allah. Cukup mengadu kepada Allah, menangis, selesai. Bahkan mungkin sudah ditutup oleh Allah, dia membongkar. Bodohlah dia. Allah itu sitir, maha menutup. Kenapa kita buka aib kita? Dan jangan buka aibnya orang lain, hati-hati. Pertama dari diri kita sendiri. Jadi dari kita itu, di kita ada dua, kebaikan dan kejelekan. Kebaikan pun juga tidak boleh semuanya kita ceritakan. Di saat kita hendak menceritakan, harus waspada. Dalam irama apa kita menceritakan kebaikan kita? Kalau untuk beri contoh anak-anak kita, dan kita yakin tidak masuk dan tidak terjerumus dalam wilayah riya, maka boleh kita bercerita. Bahkan bersedekah pun yang ditampakkan di depan orang demi mendidik orang agar mengikuti, pahalanya bisa berlipat ganda. Tapi dengan catatan kita harus aman dari wilayah riya. Ini kebaikan. Tidak semua harus kita sampaikan, harus kita sebut. Kebaikan, kebatilan, keburukan pun juga harus waspada kita. Maka hanya orang bodoh, kata Imam Ibn Athaillah, hanya yang bodoh saja yang tidak bisa memilah dan memilih yang ada pada dirinya. Ini dirinya. Kadang berumah tangga, seorang istri itu kalau sudah ketemu seorang istri yang tidak tahu, tidak punya adab, tidak pernah belajar, ini setiap ke kantor cerita tentang suaminya, dok, habis terus. Tadi pagi-pagi sudah gini, suaminya toh. Ada seorang suami cerita tentang istrinya aja. Ini kebodohan, menepuk air di dulang, muka terpecik sendiri. Ceritakan tentang aib keluarganya. Siapa yang jelek? Dia sendiri. Nah, ini ada model-model. Ini kata Ibn Athaillah, ini mengajari kita cerdas. Jadi orang cerdas, mana yang harus kita ceritakan? Curhat. Ada orang mukanya muka curhat, ya enggak? Kalau kelihatan dia curhat apa lagi, dia pasti ngerti dia mukanya muka curhat. Kalau tidak curhat bukan dia lagi. Itu orang bodoh. Kalau tidak curhat bukan dia lagi.
Sedikit sudah di rumah capek, sampai temannya sudah sumpah kayak udah denger. Iya. Terus sumpah. Karena orang bodoh dia. Kalau memang dia harus bercerita kepada seseorang pun harus dia menimbang permasalahan yang akan dibicarakan, satu, dengan siapa dia akan berbicara. Yang kedua, orang bodoh akan cerita kepada siapapun yang ditemuinya. Lihat, wanita bodoh, laki-laki bodoh, permasalahan keluarga, pribadi dalam rumah tangganya diobral. Lihat, kata Ibn Athaillah Sakandari, ala wujudi jahli, karena ada kebodohan dalam dirinya. Maka perlu kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita sampaikan. Tentunya harus ada tujuan di saat kita menyampaikan. Jika itu ada urusan dengan kejelekan pribadi kita, mungkin ada orang yang ingin bertobat, dia tidak punya ilmu, saya pernah mencuri, saya pernah begini, saya pernah berzina, saya ini, bukan untuk irama bercinta kepada seseorang, dia ingin cari solusi. Oke. Tapi kalau si bodoh bercerita tentang dosa masa lalunya, apa yang tertinggal setelah itu? Yang tertinggal adalah prasangka buruk bangsa manusia kepada dia. Biarpun dia sudah tobat, sudah baik, lihat, manusia kan hanya bisa, manusia itu mudah melihat aibnya orang, susah melihat aibnya dirinya sendiri. Allah Maha Pengampun, tapi seorang hamba belum tentu mudah memaafkan. Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau menghadap kepada Allah selesai. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Nabi bersabda seperti itu, benar, seperti dia dosa, nggak dianggap lagi. Mati di alam barzah nggak disiksa, di padang mahsyar selamat, masuk surga. Coba kalau kita, kalau orang punya kejelekan, ya gitu, saya maafin, tapi masih ada. Ya maafin, tapi ya sudahlah, jangan di sini deh, yang penting gitu. Kita masih marah. Mungkin seorang itu pemabuk atau bezina, lihat, kita melihat seorang bezina, mungkin kita maafkan, bahasa menutup aib. Akan tapi bisakah kita memuliakan dia, menghargai dia? Berat. Zina. Naudzubillah. Itu manusia. Maka dari itu ada orang cerdas adalah tidak akan menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya. Dia harus bisa memilah dan memilih. Dan kecerdasan dibangun dengan ilmu. Makanya yang nggak pernah ngaji bisa salah. Aibnya diceritakan kepada orang. Pernah yang kami ceritakan seorang wanita yang bodoh, super bodoh dia. Dalam berumah tangga dia baik-baik. Ada kejadian yang sesungguhnya. Dan semoga hari ini pun sudah beres urusannya. Saya tidak tahu. Ada seorang wanita, ini sebuah contoh. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu baik betul. Dan suasana indah 6 bulan atau hampir 8 bulan, hampir 1 tahun. Suasana kebahagiaan luar biasa. Istrinya penuh dengan pengabdian. Sang suami pun sangat menghargai dan menyayanginya. Rupanya sang istri ini karena jarang ngaji, karena baiknya sang suami tersanjung, dia nggak mampu dengan sanjungan tersebut, sehingga tiba-tiba dia menangis di pangkuan sang suami dan berkata, "Abang, aku merasa berdosa selama ini dengan abang." "Kenapa, Dek?" "Abang teramat baik kepadaku." Sang suami pun berkata, "Kamu juga baik kok, kamu anak orang yang soleha, rajin sholat malam dan sebagainya." "Enggak bang, aku merasa berdosa, ada yang ganjil dalam hati saya." "Memang kenapa?" "Tapi abang bisa nerima saya kan?" "Lah, kan kamu istriku, apa sih bukan nerima saya?" "Iya bang, bener bang, saya merasa bersalah, ada unek-unek kalau ini kayak masih ganjil terus di hati saya." Suaminya berkata, "Ada apa? Kamu baik, kamu soleha, enggak ada masalah." Masih nangis dan saya tetap belum puas, bayang hati saya tetap ganjil. Akhirnya sang suami berkata, "Emang ada apa sih, Dek?" "Tahu-tahu cerita bang, abang teramat baik dengan saya, Masya Allah. Saya merasa berdosa kalau saya tidak sampaikan kepada abang, saya merasa berkhianat terus." "Apa sih, Dek?" "Cerita dulu waktu saya SMA kelas 2, saya punya kawan dekat, seorang pacar. Hingga akhirnya, kenapa? Saya melakukan sesuatu yang tidak pantas, masuk dalam zina." Mendengar berita seperti sambil petir seorang suami. Menangis sang suami dan dipeluk itu sang istri, karena dia sangat mencintai sang istri. Dipeluk sang istri dan pelukan dengan tangis. Setelah dipeluk seperti itu, dilepas, sang suami berkata, "Sampai di sini saja kisah kita." Nggak kuat dia. Bukan suami yang salah, karena bodohnya seorang perempuan yang tidak pernah ngaji. Mestinya tidak perlu bercerita kepada suaminya. Kenapa dia bercerita? Karena bodoh.
Makanya cerita ini sering kami hadirkan. Semua yang punya masa lalu yang buruk jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia hanya bisa menilai dengan jelek kalau belum tertata hatinya. Makanya ditinggalkan perempuan tersebut, padahal sudah 9 bulan dalam keadaan bahagia karena bodohnya seorang perempuan. Ya ini tadi kata Imam Ibn Athaillah, semua disebutkan, nggak bisa memilah dan memilih, nggak pernah mengaji, nggak pernah belajar. Dosa masa lalu biarkan urusan dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tidak paman, tidak si bibi, tidak ponakan, tidak, urusan dengan Allah. Selesai, yang lalu biar berlalu, kita membuka lembaran baru. Allah Maha Pengampun. Nah, ini contoh sebuah kebodohan. Ya, maka dari itu ada orang yang bercerita semua yang ia ketahui, yang ada dalam diri yang diceritakan. Akhirnya apa? Orang yang dikirakan yang memandang negatif kepada dia, tidak bisa memandang baik kepada orang tersebut. Ini sebuah contoh saja. Artinya, wahai para hamba-hamba Allah, pandai-pandailah kita memilah dan milih kalau kita ingin bercerita. Urusan pribadi iya, urusan keluarga. Kadang gelas pecah di rumah kedengaran satu kampung. Ada seorang istri kalau cerita tentang suaminya habis mulai awal sampai akhir, mulai dari di kantor pagi sampai sore suaminya dok. Suami saya pagi-pagi sudah mari kopi. Siang belum ini. Itu nanti sudah ngomong, sudah mau pulang itu. Dasar perempuan kotor nih. Mau pulang. Ini sampai di rumah ketemu lagi. Ajib perempuan begitu. Ada laki-laki juga begitu. Naudzubillah. Ngapain diceritakan ke orang lain? Bukankah dia sendiri yang rendah sebetulnya? Dan tidak ada baiknya. Maka pandai-pandailah kita memilah mana yang harus kita ceritakan dan mana yang tidak boleh kita ceritakan. Dan kita tidak akan bercerita kecuali ada maslahah yang besar yang akan kita dapat. Baik, ada 3. Jangan menjawab semua pertanyaan. Apapun urusan jalan, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Pak, jalan ke mana? Itu ya salah, jerumuskan orang, kan begitu. Urusan apa-apa, jangan menjawab semua pertanyaan kecuali memang yakin tahu baru menjawab. Kemudian jangan berkomentar kepada semua yang Anda saksikan. Anda akan terjerumus. Biarpun Anda ahlinya pun belum tentu Anda harus berkomentar saat itu. Ada waktu berkomentar yang tepat. Kapan itu? Di saat komentar dibutuhkan. Kalau komentar belum dibutuhkan Anda berkomentar, bisa saja komentar Anda sama dengan komentar sampah yang lainnya. Biarpun Anda ahlinya, Anda bisa memilah. Makanya orang cerdas memilah dan memilih itu. Yang terakhir adalah Anda tidak perlu menyebutkan semua yang Anda ketahui, tapi harus Anda pilah dan pilih. Mana yang harus aku sebutkan kepada orang lain, mana yang boleh aku ceritakan, mana yang tidak boleh aku ceritakan. Kalau sudah seperti itu, kalau dia bisa memilah dan memilih, maka hilanglah kebodohan, menjadilah dia orang cerdas. Tapi kalau orang menjawab semua yang ditanyakan, berkomentar terhadap semua yang disaksikan, menceritakan semua yang diketahui, maka ketahuilah ini adalah bentuk kebodohan. Termasuk ustadz pinter itu menjadi tidak pinter. Dalam kaidah mengajar, ustadz itu mengajarkan murid semua yang dibutuhkan oleh murid, bukan semua yang diketahui. Kalau semua yang diketahui, jadi ustadz bodoh. Contoh di majelis umum begini, saya ngajar ilmu mantek, balaghah, kita bab Alfiyah bin Malik, bab ini. Orang, ya, yang bodoh siapa? Ustadznya. Jadi tidak semua yang saya ketahui saya sampaikan di sini, kan begitu. Ini saja untuk koreksi bagi kita semuanya ya. Di rumah kita, di keluarga kita, jangan banyak cerita ke orang, jangan gampang curhat, jangan banyak cerita kepada siapapun, dan jangan banyak komentar. Sekarang zamannya zaman komentar, takut Anda tersudut. Dan semua kulu kalamin min Adam alaihi, semua kalimat yang sudah kita ungkapkan dan yang kita tulis di WA atau di komentar YouTube itu ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, hukuman di hadapan Allah. Hati-hati. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik hadirin hadirat para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya hamba Allah dari Tangerang. Mau tanya Buya, apa benar jodoh itu tergantung pada diri kita sendiri? Maksud kami tentang baik buruknya.
Kalau misalnya kita tidak baik, maka jodoh kita pasti seperti kita juga. Apa benar begitu Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Memang at-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibin. Nah, dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik. Itu apa? Umumnya begitu. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing, jangan selera dirimu. Mentang-mentang seneng bakso pedas, mancing ikan pakai bakso sambal, nggak diterima sama ikan. Kalau engkau pengen mancing laki-laki yang soleh, anak perempuanku yang soleha, anggap saja yang belum solehah. Kalau kamu ingin memancing laki-laki soleh, berusahalah untuk menjadi solehah. Ketemu judulnya nanti. Kenapa? Kalau dirimu belum solehah, menginginkan orang soleh itu teramat jauh. Karena dia pun juga yang soleh menginginkan yang solehah. Di saat dirimu tidak solehah, jauh. Biarpun ada orang yang menikah, yang satu solehah, yang satu tidak soleh, mungkin. Akan tapi umumnya begitu. Ini pendidikan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan, itu harus paham makna at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau laki-laki baik itu untuk perempuan yang baik, maka ketahuilah laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Maka wahai perempuan, berusaha engkau menjadi baik agar dapat laki-laki baik. Ada ayatnya, at-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Jika engkau menghendaki perempuan baik itu, benah diri dulu dong. Benah diri baru boleh mendapatkan dia. Ngelamar baru dianggap. Mengelamar kamu belum benah diri, siapa kamu? Kan gitu. Nah, ya. Oh, mertuamu yang nggak mau. Nah, benah diri, oke, baru nanti ketemu. Biarpun pada kenyataannya nanti ada pernikahan ternyata baik tidak ketemu baik. Nah, nanti ada contoh baik dengan baik baginda Nabi SAW dengan Sayyidat Aisyah, Sayyidat Khadijah. Oke. Ada Nabi Lut, Nabi Nuh, suami baik, istri tidak baik. Itu contoh. Artinya apa? Jika engkau menjadi suami kok ternyata punya istri tidak baik, tidak boleh berubah menjadi tidak baik karena istri tidak baik. Tetap bertahan dengan kebaikan seorang suami. Sama, tiba-tiba ada seorang wanita di bawah naungan ketidakbaikan Firaun, istrinya seorang solehah. Ayo, istri Firaun seorang yang soleha. Artinya mungkin sekali seorang wanita yang baik di bawah naungan seorang laki-laki tidak baik. Contoh untuk kita jadikan contoh bukan sekedar kita baca. Artinya apa? Jika engkau adalah, semoga ini baik semuanya, suaminya baik, istri baik, ini sebuah contoh. Jika dirimu seorang laki-laki yang baik, anda dekat kepada Allah, kok tiba-tiba dapat, bukan anda, saya tidak tega. Jika ada seseorang dia diberi oleh Allah segala kebaikan, dia baik, masya Allah soleh, kok tiba-tiba orang tersebut dapat jatah istri tidak baik, maka tidak boleh berubah gara-gara istrinya tidak baik. Tetap dengan pendirian kebaikannya. Sampai kapan? Sampai dia mati atau istrinya mati. Karena ada contohnya. Siapa? Nabi Nuh baik. Sama, jika ada seorang wanita yang baik solehah, kok ternyata subhanallah punya suami nggak karu-karuan, sholat susah ini ya, tetap dengan pendiriannya, tidak boleh berubah menjadi seperti suaminya, tapi dia tetap baik karena ada contohnya. Semoga anda adalah suami baik, istri baik, indah. Yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Basori dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dalam rahmat dan hidayah Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Buya, saya mau menikah insya Allah bulan September. Alhamdulillah. Saya mau tanya. Masih. Baik. Saya mau tanya, apa benar hari Rabu tidak boleh menikah? Saya baca dari kitab Qurratul Uyun. Enggak ada. Anda boleh hari Rabu, malam Rabu, hari Jumat, malam Jumat. Nikah kapan saja boleh. Lebih cepat lebih bagus. Dan lebih asik kalau lebih cepat. Lama-lama nunggu tersiksa dalam penantian. Nggak enak. Cepatnya. Nikah kalau tunda-tunda. Kapan nikahnya? Tahun depan. Sudah ada jodohnya, ada calonnya. Anda ini kok mau pusing ya? Kalau sudah diizinkan calon mertua nikah, cepat. Siap? Ragu-ragu. Siap. Ya, boleh hari Rabu, hari Kamis, nggak ada itu. Nggak ada larangan menikah di hari-hari tertentu. Nggak ada larangan. Kalaupun ada dinukil oleh kitab-kitab, itu adalah bukan larangan. Mungkin ada himbauan karena di kota tersebut di hari itu adalah ada kesibukan tertentu. Misalnya jangan nikah di hari
dari Selasa Kliwon. Loh kenapa? Karena Selasa Kliwon lagi pasaran di Cirebon, lagi rame-ramenya, jadi pada nggak bisa datang gitu. Bukan karena Selasa Kliwon ada apa-apanya, nggak ada. Itu loh. Jadi masalahnya begitu ya, bukan tidak ada. Anda nikah boleh kapan saja. Hari Allah baik semuanya. Hari baik adalah hari yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan nikah adalah ibadah yang dibanggakan Nabi. Maka nikahlah kapan saja. Jam 12 malam pun boleh. Saya pernah nikahkan jam 12 malam. Pernah saya nikahkan. Saya dengan salah satu ustadz, malam-malam datang ke rumahnya calon mertuanya jam 12 malam. Nah, Anda tanya ustadznya siapa nanti, ini pribadinya itu. Jam 12 malam istrinya ada nih. Kenapa? Saya ada waktu sekarang. Saya nikah aja sekarang. Gimana? Jam 12 baru nyambut, kita dinikahkan jam 12 malam. Kok begitu? Lebih cepat lebih bagus. Tak tanya ustadznya, Ustadz, enak lebih cepat? Iya, daripada nunggu sampai subuh. Lebih cepat lebih bagus. Saya nikahkan jam 12 selesai. Kok susah? Jadi lebih cepat lebih bagus. Nggak ada larangan jam 12 malam nanti. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mardiah dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Buya, kalau saya tidak mau tinggal di kampung suami karena saya memang betul-betul tidak betah, padahal pernah saya coba lebih dari 5 tahun tapi masih tidak betah, apakah dosa Buya? Saya bahkan mengajak dan memaksa suami untuk pindah. Baik, ada hidup indah itu adalah dengan hati. Di kampung suami tidak betah. Sekarang pertanyaan kepada Anda semuanya, yang menjadikan Anda betah itu kampung atau suami? Mestinya suami. Anda sakit. Ini maka membangun cinta itu penting. Cara hidup yang indah itu penting. Ibaratnya biarpun di gubuk reot, kalau sudah sama seorang yang dicintai akan terus seperti istana. Tapi begitu sebaliknya, biarpun Anda hidup di dalam istana tapi dengan orang yang Anda benci kayak di neraka jahanam. Jadi keindahan. Jadi yang perlu dibenahi adalah urusan Anda dengan suami. Wong suami yang ngajak. Kecuali, nah kita belum tahu, ada permasalahan. Kenapa ada di kampung tersebut? Mungkin kampungnya tidak agamis, banyak permaksiatan, masuk akal. Tapi kalau nggak ada alasan hanya karena kampung, Anda salah. Mana cintamu kepada suamimu, hei yang bertanya? Mana hatimu dengan suamimu? Hah? Mana pengorbanan untuk suamimu? Ini permasalahan ini. Kalau sudah hati ketemu tuh dibawa kemana saja. Jangan salah, jangan mau sama kisah sinetron haram. Karena demi cinta meninggalkan orang tua. Kan itu hidup gelandangan katanya bahagia. Itu kan filmnya dipotong. Kalau dilanjutkan sengsara itu, durhaka sama orang tua. Anda diridhoi orang tua sama suami, kok nggak kerasan ada apa dengan hatimu, wahai penanya? Suamimu, wah dimarahi dia, bingung. Saya tanya dimarah-marahi. Memang saya sedih kalau ada orang-orang seperti itu. Kebahagiaan itu mudah dicari. Kalau memang engkau mencintai suamimu, akan sedang dibawa kemanapun. Kalau engkau mencintai istrimu, akan nyaman dengan istrimu. Kata Imam Syafi'i, bukan walisa hubbun nisa'i jahda. Mencintai seorang wanita itu bukan malapetaka kok. Walakin kurbu man la tuhibbu jahdul balai. Akan tapi dekat dengan orang yang kamu tidak cinta itu malapetaka dan bencana. Biarpun makanan enak semuanya, masya Allah, di sampingnya orang yang enak jadinya. Tapi subhanallah, kalau dengan orang yang dicintai, biarpun tidur beralaskan tikar, ada rasa indah, masya Allah. Jadi keindahan di dalam hati, buatlah keindahan. Nah, akan tapi jika pikirannya itu sudah rusak, hatinya rusak dengan gaya kesombongan, di kampung pengen di kota, pengen gaya hidup, wah, lah itu yang rusak hatinya, nggak akan bisa bahagia biarpun dia di atas istana, karena hatinya yang rusak. Maka senanglah dengan pasanganmu. Kalau ada yang tidak senang dengan pasangannya, segera koreksi diri. Perlu menata hati. Siapakah itu? Itu pasangannya. Hidup tanpa cinta tidak akan ada keindahan, tapi dengan cinta semuanya akan serba indah. Nanti insya Allah kita belajar. Seharusnya kemarin hadir dalam diklat cinta, di mana biar indah semuanya. Nggak datang itu, yang bertanya harus datangnya indah, selesai. Baik, itu saja insya Allah. Allah a'lam bishawab.